Sudah bangun, suara laki-laki yang baru saja muncul dari pintu membuat Leka tersentak. Buru-buru ia mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Mata Leka membelalak. Ia mendapati Niko yang sudah berpakaian rapi, setelan kerja tanpa jas. Sebelah tangannya menenteng sebuah goodie bag. Paman, kenapa bisa ada di sini? Leka tergagap. Niko menghampiri Leka dan berdiri di depan wanita itu dalam jarak 1 meter. Netranya mengapati Leka lamat-lamat, membuat perempuan yang dia tatap berdeham karena gugup. Semalam kamu mabuk, ucap Niko memutus kontak mata dan beralih pada nampan di atas nakas. Ia duduk di sisian ranjang, lalu menyodorkan obat di telapak tangannya. Minum ini biar kepalanya ringan. Setelah berpikir beberapa saat, Leka mengambil obat tersebut dan meminumnya. Tenggorokannya sangat kering hingga menghabiskan 1 gelas air dalam sekejap. Kenapa paman tahu aku mabuk? Apa paman juga yang membawaku ke sini? Tanya Leka penasaran. Niko mengangguk dan melipat tangan di depan dada. Sambil menatap Leka, ia bersuara, Citra yang menelponku dan aku sendiri yang membawamu ke sini. Oh, Leka mengangguk-anggukkan kepala. Ia berdeham lagi dan menggeser sedikit tubuhnya menjauh dari Niko. Tatapan lelaki itu terlihat lain pagi ini. Detik berikutnya Leka kembali terkejut. Apa paman juga menginap semalaman di sini? Iya, tapi tenang saja, kita nggak tidur satu ranjang. Aku tidur di sofa depan TV. Ada ruangan lain selain kamar ini. Leka bertanya-tanya. Ia seketika tersadar bahwa sepertinya kamar hotel ini adalah kelas VIP. Kalau begitu, apa paman juga yang? Leka menggantungkan kalimatnya sembari menggigit bibir bawah. Ia menunjuk piamannya sendiri dan Leka tersentak saat Niko mengangguk. Semalam Niko menghubungi Pak Eman agar membawakan beberapa pakaian, lalu mampir ke apartemen Niko untuk membawa pakaian kerjanya. Pagi ini dia harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa masalah. Niko melipat pipi Leka merah padam. Niko melihat pipi Leka merah padam. Sepertinya dia malu mengetahui bahwa Nikolah yang menggantikan bajunya semalam. Gak perlu malu, Leka. Aku gak macam-macam dengan kamu, kecuali saat kita. Dan Niko tak melanjutkan kalimatnya. Ia yakin Leka akan langsung tahu saat dirinya bercermin dan memperhatikan. Mata Leka membelalak. Siapa yang? Tanyanya terbata dan tak percaya dengan ucapan Niko. Tatapan Niko masih tertuju pada Leka. Kita, sahutnya enteng. Kita? Iya, aku dan kamu. Kita, Niko mempertegas setiap kata yang dia ucapkan. Ia sudah menduga hal ini, bahwa Leka pasti melupakan apa yang terjadi pada mereka tadi malam, termasuk pengakuannya tentang Feli. Leka terhenyak, tangannya meremas-remas selimut. Tidak mungkin, bagaimana bisa dia dengan Niko, lelaki yang membuatnya kesal seharian kemarin dan berujung di kamar hotel ini. Tak ingin membahasnya lebih lanjut, Leka bergegas turun dari ranjang. Kalau ucapan Niko memang benar, mereka semalam, maka biarlah Leka tak perlu mengingatnya. Biarkan hal itu menjadi angin lalu yang hanya ada dalam ingatan Niko. Cepat-cepat Leka melangkah meninggalkan pamannya, akan tetapi tangannya tiba-tiba ditahan oleh Niko, membuat langkahnya terhenti sesaat. Leka enggan berbalik. Ada apa? Tanyanya. Mau kemana? Mau mandi dan ganti baju.
Ganti baju dengan apa? Dahi Leka mengermit. Dengan apa? Ya jelas dengan baju yang semalam aku pakai lah. Niko seketika menahan tawa. Ia lantas menyerahkan goodie bag yang tadi ia bawa. Pakai ini, baju kamu yang kemarin terkena muntahan kamu. Dan bukan cuma baju kamu aja, tapi bajuku juga. Leka menelan ludah. Bodoh sekali dia. Leka bodoh. Kenapa harus mabuk kalau akhirnya ketahuan juga oleh Niko? Padahal ia sudah memberitahu bodyguardnya untuk tidak menghubungi siapapun, termasuk Niko. Ia lupa tak memberitahu Citra. Mau tak mau, Leka menerima baju dari Niko, kemudian melanjutkan langkahnya ke kamar mandi. Setelah tiba di dalam sana, Leka segera membersihkan tubuhnya di balik shower. Ia mengenakan pakaiannya. 10 menit kemudian, Leka terkejut. Itu adalah pakaian milik dia. Sepertinya Niko sengaja menelpon orang rumah untuk membawakannya ke sini. Begitu Leka bercermin, dia terkaget-kaget melihat beberapa tanda merah dan Leka menutup mulutnya yang menganga, kemudian mengusap wajahnya kasar. Astaga, apa yang dia lakukan semalam? Damn you, Leka, you are such a bitch. Leka kembali mengingat-ingat kejadian semalam, tapi setelah beberapa menit itu, ia akhirnya pasrah. Kepalanya terlalu sakit untuk mengingat-ingat sesuatu yang terlupakan oleh memorinya. Mungkin siang nanti dia akan ingat, pikirnya. Leka mengamati wajahnya lamat-lamat di depan cermin. Ia bingung dengan sikap Niko pagi ini yang terlihat beda dari biasanya, dan Niko tak menyangkal bahwa mereka setelah puas menghabiskan waktu di kamar mandi. Leka akhirnya keluar. Ia menarik pintu dan terkejut ketika Niko sudah menghadam di hadapannya. Lelaki itu bersedekap dada, matanya menatap Leka dengan tatapan yang sulit diartikan, namun wajahnya tetap datar seperti biasa. Leka, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Tanya Niko dengan suara baritonnya. Alis Leka seketika terangkat. Menyembunyikan apa? Tanpa basa-basi, Niko kemudian berkata, kenapa kamu gak jujur kalau Feli adalah anakku, darah dagingku, dan anak hasil dari hubungan semalam kita? Leka terhenyak. Refleks kakinya mundur 2 langkah, dan mendadak tulang belulangnya terasa lemas. Siapa bilang Feli anak paman? Tanyanya tercekat, matanya menatap nyalang laki-laki itu. Namun Niko tak gentar sedikit pun. Dia tetap tenang di hadapan Leka. Kamu sendiri yang bilang semalam. Apa? Leka gelagapan, dan hal itu membuat Niko semakin yakin bahwa pengakuan Leka semalam adalah sebuah kejujuran. Aku nggak bilang apa-apa semalam, sangka Leka sambil memalingkan wajah. Dan Feli bukan anak paman. Memangnya kapan kita pernah tidur bersama? Tenggorokan Leka tercekat, sementara kedua tangannya terkepal kuat. Mendengar penyangkalan Leka, Niko mendengus. Tangannya menarik tangan Leka keluar dari kamar mandi dan menyandarkan punggungnya di dinding lekat di dekat pintu. Leka terkejut ketika kini tubuhnya sudah terkurung yang tinggi tegap. Apa-apaan ini? Desis Leka membulatkan mata, namun Niko tak segera menjawab. Ia menunduk, membiarkan netranya menyelami perasaan apa yang ada di balik netra hitam milik Leka yang tak mau membalas tatapannya. Niko tahu Leka masih menyangkal dan tak mau jujur, sedangkan Leka sendiri jantungnya berdetak semakin cepat. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa dirinya benar-benar mengaku pada Niko semalam dalam keadaan mabuk? Jika iya, maka Leka
harus merutuki dirinya sendiri yang telah berkhianat pada prinsipnya. Kamu mengaku semalam padaku, Leka. Kamu bilang kenapa aku malah memilih tunanganku daripada anakku sendiri, tutur Niko pelan. Nafas hangat dari bibir dan hidungnya terasa menerpa wajah Leka. Kamu juga bilang bahwa kamu masih mengingat aku. Kamu malam itu, Leka menelan ludah. Ia menggigit bibir bagian dalamnya. Sesaat sebelum menjawab, aku memang mabuk semalam dan gak ingat apa-apa yang aku ucapkan. Tapi apapun yang paman dengar dariku, jangan langsung percaya. Aku berbohong. Leka, geram Niko gemas. Sampai kapan kamu akan menyangkalnya dan menutupinya dariku? Gak ada yang perlu aku tutupi dari paman. Aku sudah berkata jujur saat ini, dan aku tegaskan sekali lagi, Feli bukan anak paman. Leka merasakan sesak di dada. Hatinya terasa diremas-lemas oleh prinsip yang dia ciptakan sendiri. Kepalan tangan Leka semakin kuat. Sementara itu Niko semakin gemas. Tangannya menonjok pelan tembok dinding saking gemas karena Leka tak mau jujur, membuat tubuh Leka sedikit tersentak. Kalau begitu tatap aku. Katakan semua jawabanmu itu sambil menatap mataku, Leka. Niko menarik dagu Leka agar perempuan itu mendongak. Lihat mataku. Titah Niko sekali lagi. Menurut Leka mengalihkan tatapannya ke arah mata hasil milik lelaki itu. Kini pandangan mereka bertemu. Dan ucapkan sekali lagi kata-katamu tadi. Leka menelan ludah kesekian kali. Selama ini ia sering berbohong di hadapan Niko. Akan tetapi jika mengucapkannya dengan menatap mata lelaki itu, rasanya Leka tak sanggup. Maksudku Feli bukan. Leka menjedah kalimatnya yang terbata. Ia melipat bibirnya yang bergetar karena tak kuasa mengucapkan kalimat tersebut. Niko menghembuskan nafas resah seraya menatap Leka nanar. Ayo lanjutkan. Kita lihat sampai kapan kamu sanggup menutupinya dariku. Tantang Niko mengunci tatapan mereka. Leka menguatkan hatinya. Bisa, dia pasti bisa menyangkal sekali lagi. Ia sudah menutupinya selama bertahun-tahun, maka seharusnya ia tak goyah oleh tatapan seperti itu. Leka membuka bibirnya yang bergetar, kemudian mulai berkata, aku tegaskan sekali lagi ke paman, kalau Feli bukan. Leka. Niko memejamkan mata saat. Apa kamu akan terus keras kepala seperti ini? Desisnya. Dan tanpa tunggu lama lagi, Niko merundukkan wajah, menghapus jarak antara mereka. Kemudian Leka membelalakkan mata terkaget-kaget, sementara ia melihat mata Niko kini terpejam. Tangan Leka berusaha memberontak, memukul-mukul Niko sekuat tenaga. Akan tetapi Niko tak menghiraukannya. Ia terus melancarkan aksinya semakin kasar, walau tak ada rasa wine. Rasanya tetap saja manis. Niko berusaha. Leka yang masih terkatup rapat. Kepala Leka tak punya ruang gerak. Kedua tangan lelaki itu membuatnya tak bisa menolak lagi. Begitu menemukan celah, Leka nyaris kehabisan nafas, pertahanannya runtuh, dan akhirnya dia pasrah. Begitu Niko melepas, cepat-cepat Leka menghirup oksigen dalam-dalam, dan dia kini merasa lega. Kenapa paman seolah menjadikan aku tersangka dalam masalah ini? Tanya Leka melirik, matanya menggenang. Namun sekuat mungkin Leka menahan air matanya agar tidak tumpah di depan Niko. Leka, bukan begitu maksudku. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku cuma mau kamu jujur padaku dan mengatakan alasan. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku?
itu aja. Lalu mau apa kalau Feli memang benar anak paman? Leka membalas tatapan Niko. Iya, paman adalah ayah biologis dia. Darah paman mengalir di tubuh Feli dan kita melakukan hubungan semalam 5 tahun yang lalu. Terus sekarang paman mau apa dengan semua fakta itu? Tanya Leka menantang. Niko memang sudah yakin dengan ucapan Leka semalam saat dia mabuk. Tapi mendengar pengakuan Leka dalam keadaan sadar seperti ini, rasanya lebih menyayat hati. Aku akan tanggung jawab untuk kalian, ujar Niko sepenuh hati. Leka seketika menahan tawa. Tanggung jawab? Tapi kami nggak butuh tanggung jawab paman. Aku dan Feli sudah hidup bahagia lebih dari 4 tahun ini. Mendengarnya hati Niko berdesir perih. Benarkah mereka tak membutuhkannya? Tapi Feli butuh sosok ayah, Leka. Kamu tahu sendiri dia selalu bertanya tentang ayahnya. Untuk yang satu ini Niko berterima kasih pada Leka. Setidaknya perempuan itu tak bilang pada Feli bahwa ayahnya sudah meninggal. Aku tahu, ucap Leka pelan dan melarikan pandangannya ke arah lain. Kemana saja asal bukan Niko. Feli mungkin akan mendapat sosok ayah, tapi yang jelas lelaki itu bukan paman. Leka, aku adalah ayah kandung dia. Aku berhak ada di samping dia dan jadi ayahnya. Tutur Niko lalu menyugar rambutnya kasar. Jangan mentang-mentang darah paman mengalir di tubuh Feli, sampai-sampai melupakan sikap paman selama ini sama aku kayak gimana. Desis Leka menatap tajam Niko. Selama 5 tahun ini aku berjuang membesarkan dia sendirian. Jadi aku yang berhak menentukan siapa yang akan jadi ayah Feli. Leka mendorong tubuh Niko menjauh. Dia memanfaatkan hal itu untuk pergi dari hadapannya dan segera berjalan menuju sofa untuk mengambil tas. Niko bergegas menyusul. Kenapa nggak jujur padaku sejak awal kalau kita pernah tidur? Kalau aku tahu dari awal, aku nggak akan membiarkanmu berjuang sendirian, ucap Niko memperhatikan Leka yang tengah membereskan barang-barangnya. Tanpa menoleh pada Niko, Leka menjawab, keesokan harinya setelah kita itu, tadinya aku akan bilang padamu, tapi terpaksa aku menyembunyikannya karena sikap paman sendiri. Sikapku kenapa? Leka tersenyum ketir, lalu menunjuk tanda kemerahan yang diciptakan Niko. Saat paman melihat tanda seperti ini, paman malah menuduhku telah bermesraan dengan lelaki lain, padahal itu adalah hasil dari paman sendiri, tutur Leka dengan hati yang kembali teriris-iris ketika mengingat hal itu. Niko membeku. Benarkah dia setega itu? Kedua tangannya mengusap wajahnya kasar, sedangkan mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Bukan cuma itu, masih di hari yang sama, paman membawaku ke tempat Valerie dan di sana aku melihat paman berciuman dengan dia. Tangan Leka kembali terkepal. Apa menurut paman aku akan terus terang setelah mendapatkan dua hal itu? Leka menggeleng. Bahkan sampai mati pun tadinya aku gak akan pernah jujur sama siapa-siapa, tapi malam ini aku terpaksa melakukannya karena paman terus mendesak. Leka menghela nafas lelah. Leka, suara Niko parau. Seluruh ruang hatinya kini dipenuhi rasa bersalah. Niko sangat menyesali sikapnya dulu yang membuat Leka harus menanggung kesulitannya sendirian. Maafkan aku, walau permintaan maafku mungkin gak akan mengembalikan masa lalu, ucap Niko tulus. Setidaknya beri aku kesempatan sekali saja untuk memperbaiki semuanya. Tangan Niko terulur menyentuh pundak Leka pelan, tetapi perempuan itu segera menepisnya. Memperbaiki seperti apa? Paman bahkan sudah bertunangan. Lalu apa yang bisa aku harapkan darimu? Tapi aku gak pernah menginginkan pertunangan itu. Leka tertawa getir. Maksudmu, paman akan menolak permintaan kakek? Apa paman yakin bisa melakukannya?
Tanya Leka setengah mengejek. Ia tahu Arif orang seperti apa, dan siapapun akan sulit menolak kehendaknya. Niko terdiam sesaat. Aku tahu ini sulit, tapi aku akan berusaha, ucapnya menatap Leka. Perempuan itu melarikan pandangan ke arah lain. Aku rasa paman gak perlu berjanji. Sekeras apapun usahamu, kakek akan terus mendesak, dan aku akan tetap teguh dengan pendirianku, ungkas Leka sebelum akhirnya dia berlari menuju pintu. Leka berhenti, suara Niko menggema di dalam kamar, dan Leka terpaksa menghentikan langkahnya sesaat. Asal kamu tahu, aku bukan tipe laki-laki yang akan menyerah begitu saja. Leka menelan ludah. Ia memutar kenop pintu dan meninggalkan Niko tanpa sepatah kata terucap dari bibirnya lagi.